Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 404. Saya jurusan PJJ Sistem Informasi di mata kuliah Bisnis Intelijen ini yang diampu oleh Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana visualisasi data. Di sini saya visualisasi datanya itu adalah data penjualannya. Oke, selanjutnya kita next. Di sini saya visualisasi datanya itu tentang penjualan atau sales. Jadi di bagian kirinya itu kita bisa melihat dari berbagai pandangan gitu ya. Ada executive view. Ini yang ditampilkan di sini sekarang ada executive view. Lalu selanjutnya nanti yang akan saya tampilkan juga di bawahnya itu di bawah executive view ada regional view. Terus lalu ada state view dan ada customer view. Lalu ada table view untuk customer, list-list nama customer gitu. Nah itu tuh bagian menu di samping itu bisa diklik, jadi kita bisa melihat dari berbagai view gitu. Nah, di yang pertama ini langsung tertampil executive view. Nah, di sini itu di paling atas itu langsung menampilkan data dari sales. Nah, salesnya ada berapa sih keuntungannya, lalu ada order quantity-nya berapa, lalu ada average diskonnya, lalu ada profit. Nah, profit, oh maksud saya salesnya itu adalah nilai penjualan. Nah, profitnya itu adalah untung bersihnya. Lalu ada profit rasionya, dari modal ke profit itu profit rasionya berapa sih, lalu ada shipping cost-nya. Nah, shipping cost ini adalah ongkos kirimnya lah ibaratnya ya, kita mengantarkan produk ke pelanggannya itu berapa. Jadi bisa terlihat semua ya lengkap. Lalu di bawahnya lagi ada customer segment. Nah, itu tuh ada corporate, ada consumer, ada home office, dan ada small business. Nah, itu tuh bagian-bagian dari pelanggan gitu. Jadi pelanggan kita itu ada dari sektor apa aja sih? Dari sektor perusahaan, dari sektor consumer biasa, atau dari home office, atau dari bisnis kecil. Nah, lalu sampingnya lagi ada sales versus customer. Nah, di sini tuh di salesnya itu ada nilainya, lalu customer juga ada nilainya juga. Jadi kita bisa membandingkan. Di sini saya memakai barnya itu seperti bubble ya. Jadi biar lebih menarik, lebih dari lebih tidak biasa dari yang lain. Jadi kita bisa membandingkan dari sales dan customernya. Lalu di atasnya juga ada profit rasionya seperti bar gitu, yang merah menandakan kebalikan dari yang abu-abunya. Lalu di bawahnya juga saya membuat 3 kategori: sales by region, sales by channel, dan sales by kategori. Nah, by region itu maksudnya adalah per daerah gitu. Jadi saya buat misalkan, karena ini data dummy ya, jadi bukan daerah dari Indonesia, saya mengambil dari daerah luar. Lalu ada South, Midwest, West, Southeast, Mid Atlantic, Central, dan Pacific. Nah, jadi kita bisa tahu tuh angka-angkanya berapa di situ, nominalnya berapa dari per daerah itu. Lalu ada sales by channel. Nah, kita tuh memasarkan produknya itu dari berbagai cara ya. Ada email marketing, ada direct sales, ada trade show and event, Google AdWords, direct email, sosial media, dan SEO. Jadi semuanya itu menghasilkan berbeda-beda profit gitu. Jadi di situ ditampilkan informasi berapa nominalnya. Lalu selanjutnya ada sales by kategori. Nah, ada teknologi, furniture, dan office. Nah, di situ bisa kita lihat juga nih, kategori teknologi dapat berapa, furniture berapa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu kita melihat di regional view. Nah, itu menu yang kiri, misalkan kita klik regional view, dia akan menampilkan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Jadi yang paling atas itu ada, ini udah regional view ya. Jadi pas kita klik regional view, langsung
langsung tertampil tampilan seperti ini. Nah, di atasnya itu ada regional sales trend overall. Nah, jadi dari bulan apa ke bulan apa itu kita bisa lihat trennya menurun atau meningkat. Nah, di sini itu udah saya ambil dari bulan November tahun 2015 sampai bulan Februari tahun 2020. Bisa dilihat ya, dari Februari 2016 salesnya naik, lalu turun dua kali, lalu naik lagi meningkat dari Februari 16, di Mei 16 itu meningkat dari Februari, lalu turun lagi, sempat turun di Agustus 2016, meningkat lagi ketika akan ke November, lalu menurun lagi ketika di Februari. Selalu begitu selanjutnya sampai di Februari 2020. Jadi kita bisa tahu kapan dia meningkat dan menurun gitu. Jadi kita bisa analisis nih apa aja sih yang menyebabkannya ini. Jadi di bawahnya juga ada sales. Ada sales, ada average discount, ada profit ratio, ada order quantity dan order quantity juga. Seperti yang pertama tadi. Lalu di bawahnya saya buat regional sales. Di sini saya memakai map ya. Di sini mapnya juga bisa kita klik sebenarnya ya. Jadi, karena di sini saya memakai PowerPoint untuk presentasi, jadi belum bisa klik. Harusnya saya memakai tablet sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan ada yang mau melihat secara detail bisa hubungi saya saja, nanti saya tampilkan yang bisa dikliknya. Jadi di sini mapnya itu bisa diklik, misalkan kita mau klik Pacific and West, Central, Midwest. Nah, itu bisa ntar keluar info detailnya dari daerah itu. Lalu sampingnya itu ada sales versus customer seperti yang tadi ya, tapi ini lebih regional aja gitu. Kalau kita klik dia akan lebih detail gitu, sales versus customer-nya seperti yang pertama tadi. Oke, selanjutnya kita akan klik State View. Nah, di kiri itu setelah Regional View, di bawahnya itu ada State View. Nah, setelah kita klik itu tampilannya akan begini. Nah, akan begini. State View itu lebih spesifik lagi dari yang tadi ya, dari Regional View. Di atas itu sama seperti sebelumnya, ada sales trend by state. Kita bisa lihat naik turunnya penjualannya. Lalu di bawahnya ada sales by state, itu juga sama, saya desainnya dengan map, jadi kita bisa lihat juga untuk info lebih detail di setiap daerah tertentunya. Lalu di bawahnya itu ada sales by segment, sales by channel, sales by kategori. Nah, sama seperti yang pertama, segmennya dari corporate, home office, customer atau small business. Lalu channelnya dari sama juga tadi yang seperti saya bilang, sosial media, SEO atau email marketing dan sebagainya. Lalu kategorinya teknologi, furniture atau office supply ya. Jadi bisa lihat per kategori dan tapi kalau yang pertama itu dari keseluruhan ya. Kalau ini itu dari lebih mendetail dari daerah per daerah, detailnya kecilnya gitu. Sales by state. Lalu sampingnya ada ini sebenarnya kalau kita klik yang tulisan kota itu, kalau kita klik mapnya set langsung keluar dia detail informasi dari daerah tersebut. Nah, di sini saya klik North Dakota kebetulan. Di sini kita bisa lihat customer-nya itu ada 36. Nah, order quantity-nya berapa nominalnya, salesnya berapa, bisa dilihat sales customer berapa, profitnya berapa, profit ratio berapa, shipping cost-nya juga berapa, dan diskon yang diberikan di daerah tersebut juga berapa bisa dilihat. Lalu ada sales versus customer di daerah tersebut juga bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita akan klik customer view. Nih, di bawah set overview itu bisa diklik lagi customer view. Kalau diklik tampilannya akan begini. Nah, akan begini. Nah, di customer view itu saya akan menampilkan top customer-nya nih. Jadi top customer-nya itu yang tertinggi itu
penjualan apa pembelian tertinggi itu ada oleh siapa, pengguna siapa. Nah, di sini saya jabarkan dari yang tertinggi ada John Lucas dengan nominalnya sekian, paling tertinggi. Lalu yang kedua tertinggi ada Craig Carrera, lalu ketiga tertinggi ada Dennis Kane, dan selanjutnya ke bawah sampai terendah. Jadi kita bisa tahu nih, wah pelanggan kita yang mana nih yang sering sering apa ya sering pembelian gitu. Jadi kita bisa bisa follow up ke orang tersebut gitu. Lalu di bawahnya ada sales versus customer-nya sama seperti yang awal-awal. Lalu sampingnya ada customer retention by cohort and quarter. Nah, ini kuartal 1 berapa, kuartal 2 berapa persen. Nah, jadi kita bisa lihat dari tahun 2016 sampai 2019 saya taruh ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat lagi nih table view-nya. Nah, di bawah customer view itu ada tulisan table view. Nah, kalau kita klik itu dia akan muncul tulisan seperti ini. Nah, seperti di tile view ya. Di sini itu kita bisa melihat lebih detail dari customer view yang tadi. Nah, di sini kita bisa lihat order ID-nya, customer name-nya, stage-nya dari mana atau datanya dari mana, petanya apa, customer segment-nya apa, dia corporate atau home office, lalu kategori yang dia beli apa, penipu teknologi atau office supplier, lalu order date-nya pun kita taruh datanya di view ini ya. Lalu ship date-nya kapan, ship date itu antaranya ya. Lalu ada salesnya itu dia berapa, pembeliannya berapa gitu. Ya, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau saran atau kritik yang lebih detail bisa hubungi saya saja. Saya Muhammad Rizky Ramanto, saya ucapkan terima kasih.